Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga waktu luang untuk kembali kita duduk bersama, belajar bersama, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan kita membahas kitab Syarah Usul Ats-Tsalatsah, di mana sebagaimana pertemuan perdana kita yang sudah kita sampaikan pada tanggal 29 Juni 2025, di mana insyaallah kita akan membahas 4 kitab tauhid yang ini merupakan matan kitab tauhid, kemudian akan kita syarah, kita jelaskan biidnillahi ta'ala, di mana insyaallah kita mulai dari kitab Usulul Tsalatsah, kemudian nanti kita akan masuk kepada kitab Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, dan juga Kashfus Syubuhat insyaallah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan terkait dengan muqaddimah, siapa penulis dari 4 kitab tersebut, biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga sudah kita jelaskan buku atau kitab Usulul Tsalatsah ini bicara tentang apa, di mana sudah kita jelaskan secara global bahwa kitab Usulul Tsalatsah adalah berbicara tentang 3 pokok permasalahan utama yang setiap kita akan ditanya ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dimasukkan ke alam barzah, setiap kita akan ditanya di alam kubur kita tentang 3 perkara: man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jadi Usulul Tsalatsah sebetulnya berbicara tentang 3 perkara ini. Namun nanti akan kita jelaskan secara terperinci, ya. Dimulai dari nanti kita akan menjelaskan tentang pentingnya seorang hamba untuk berilmu sebelum mereka beramal, di mana setiap kita harus mengetahui siapa Rabb kita, apa agama kita, dan siapa nabi kita. Dan masing-masing ada konsekuensi yang harus kita kerjakan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti setelah itu kita akan bicara, setelah ilmu adalah amal. Setelah amal adalah
dakwah, setelah dakwah kita harus bersabar. Sabar dalam mengilmui tentang Allah, sabar untuk mengilmui tentang agama kita, sabar untuk mengilmui siapa nabi kita. Kemudian setelah kita punya ilmunya, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan. Dan yang terpenting adalah dalam berilmu, dalam beramal, dalam bersabar, dalam berdakwah, kita harus bersabar. Maka kata para ulama, jika 4 perkara ini kita lakukan, kita ilmui, kita amali, kita dakwahkan, dan kita sabar, maka insya Allah setiap kita nanti akan mudah untuk menjawab 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat di alam kubur kita. Jadi itu pembahasan di awal kita ingin memperkenalkan bahwa kitab Ushulus Tsalatsah sejatinya kita berbicara tentang kaidah di dalam agama kita, tentang siapa Rob kita, apa agama kita, dan siapa nabi kita. Dan semua kita akan ditanya tentang 3 pertanyaan tadi. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, setiap kita pasti akan ditanya. Disinilah perlunya kita punya ilmu. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan berita-berita yang disampaikan bahwa kalau nanti ada malaikat di alam kubur yang ditanya, man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka, bilang saja, saya dari ormas tertentu, saya dari golongan tertentu. Subhanallah. Ya. Kalau nanti ditanya sama malaikat, siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, bilang saja, saya muhibbinnya Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Subhanallah. Tidak semudah itu. Maka sudah kita sampaikan di pembahasan awal tentang dalil akan adanya 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita. Siapapun kita, mau kaya, mau miskin, mau tinggi jabatannya, mau masyarakat biasa, semua kita pasti akan ditanya dengan 3 pertanyaan tadi. 3 pertanyaan yang sudah dibocorkan jawabannya, tapi tidak semua orang bisa mampu untuk menjawabnya. Maka disinilah kita perlu mengilmui tentang kitab Ushulus Tsalatsah. Jadi ini pengenalan secara global terlebih dahulu tentang kitab Ushulus Tsalatsah. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita mulai. Jadi nanti akan kita lihat betapa dalamnya ilmu agama kita. Satu persatu nanti akan kita jelaskan. Jadi belajar matan itu kita sebutkan matannya, kita terjemahkan, kita syarah. Nah ini metode yang diajarkan oleh para ulama dalam belajar kitab. Jadi nanti bapak-bapak kita pelan-pelan belajarnya, kita sebutkan dulu matannya, kita terjemahkan, nanti satu-satu kita jelaskan. Mulai dari bismillah. Kenapa bismillah? Kenapa ada Ar-Rahman, Ar-Rahim? Itu semua akan kita jelaskan satu persatu. Dari mulai perkataan i'lam rahimakallah. I'lam itu adalah ilmu. Ilmu itu ada tingkatannya. Terus akan kita jelaskan seperti itu. Dan inilah metode yang diajarkan oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Dan sebagaimana saya sampaikan bahwa ya, buku yang akan kita gunakan dalam membahas kitab Ushulus Tsalatsah ini ada 3 buku ya yang sudah kita sampaikan di awal mukaddimah. Namun yang menjadi acuan utama kita adalah kitab Ushulus Tsalatsah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita mulai pada pembahasan. Di sini muallif rahimahullah, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kenapa beliau memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Bahwa ada alasan dan sebab kenapa para ulama selalu memulai bukunya dengan memulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dijelaskan oleh beliau, ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalati iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Alasan pertama, kenapa para ulama memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tujuannya adalah dalam rangka meneladani Al-Quran. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa seluruh surah di dalam Al-Quran pasti dimulai dengan Bismillah. Coba bapak-bapak buka mushaf, lihat dari awal ya surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas semuanya dimulai dengan
basmalah kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah. Ya. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, kenapa surah At-Taubah tidak ada basmalahnya? Setidaknya ada dua alasan secara singkat. Yang pertama, tidak adanya basmalah dalam surah At-Taubah ini berkaitan dengan ijtihad para sahabat terkait dengan urutan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di mana para sahabat berijtihad menyimpulkan bahwa acuan penulisan mushaf Utsmani itu surah At-Taubah tidak ada basmalahnya. Jadi ini alasan kalau ditanya, Ustadz kenapa surah At-Taubah nggak ada bismillahnya di awal? Satu, karena apa? Ijtihadnya para sahabat. Yang kedua, alasannya karena memang berkaitan dengan konten isi daripada surah At-Taubah. Ya. Basmalah itu menggambarkan tentang keamanan, tentang cinta dan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan basmalah itu isinya apa? Tentang cinta, kasih sayang, keamanan. Sedangkan surah At-Taubah itu sendiri berbicara tentang permusuhan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin dan munafik. Maka tidak layak untuk disematkan basmalah di awal surah At-Taubah. Bisa difahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Itu alasan kenapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Ini kita baru bismillahnya saja ini. Ya. Bisa setengah jam nih Pak. Ya, baru bismillah. Ini alasan pertama Bapak-bapak sekalian. Alasan kedua, kata beliau, wattiba'an li hadits. Kenapa para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena dalam rangka meneladani hadis Nabi SAW. Terdapat sebuah hadis, walaupun diperselisihkan tentang kesohihannya, sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian ulama mendhaifkan. Ya, di antara yang mensahihkannya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan sebagiannya adalah mendhaifkan. Namun kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa hadis ini masih bisa diterima. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Kata Nabi SAW, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus keberkahannya. Berarti di sini ada motivasi dari Nabi, kalau kita ingin memulai sesuatu, mulai dengan apa? Bismillah. Ini alasan yang keberapa? Kedua. Alasan pertama, kenapa para ulama memulai buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, karena mengikuti Al-Quran. Karena semua ayat atau surah di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillah kecuali surah At-Taubah. Alasan kedua, karena ada hadis dari Nabi, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia akan terputus keberkahannya. Walaupun sekali lagi, ini hadisnya adalah diperselisihkan kesohihannya. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Kemudian alasan kedua, alasan ketiga. Kenapa para ulama memulai buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Juga dalam rangka meneladani para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ketika mereka bikin surat pasti memulai dengan apa? Bismillah. Jadi ini juga memberikan pelajaran kepada kita bapak-bapak, kalau bapak-bapak bikin surat penting, ya, atau mungkin bikin buku, ya, harus dimulai dengan apa? Bismillah. Kenapa? Karena para nabi dan rasul juga dahulu mereka kalau ngirim surat, mereka memulai dengan Bismillah. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukankah Nabi Sulaiman pernah menulis surat kepada Ratu Bilqis? Dimulai dengan apa? Bismillah. Allah nyatakan tersebut dalam Al-Quran, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman pernah nulis kepada Ratu Bilqis dimulai dengan apa? Bismillah. Kemudian contoh yang lain Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Heraklius, Nabi memulai dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
min Muhammad abdillahi wa rasulih ila Hiraqla azimir Rum assalamu ala man ittaba'al huda amma ba'd. Ini isi surat Nabi kepada Heraklius. Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, Raja Romawi, semoga keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk amma ba'd. Ini alasan yang keberapa? 3, bahwa kita memulai dengan bismillah karena seluruh para nabi dan rasul dan orang-orang soleh biasanya kalau nulis surat atau menulis sesuatu yang penting dimulai dengan bismillah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sulaiman dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang keempat, di dalam rangka mencari keberkahan. Ya. Jadi pertama kita harus memulai dengan bismillah dan menulis sesuatu awal kalinya dengan bismillah, karena bismillah adalah salah satu cara agar kita meraih dan menggapai keberkahan. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Fauzan, ya, Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan falladina la yabda'una muallafatihim wa rasailahum bi bismillahirrahmanirrahim haula'i taraku sunnatan nabawiyah. Kata beliau, orang-orang yang tidak memulai tulisan mereka, surat-surat mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sejatinya mereka telah meninggalkan sunnah Nabi SAW dan meninggalkan untuk meneladani kitabullah. Wa rubbama bisababi dzalik anna kutubahum hadhihi wa rasailahum laisa fiha barakah. Bisa jadi tulisan mereka, buku mereka, surat mereka yang tidak dimulai dengan bismillah itu tidak ada keberkahan. Oleh karenanya ini alasan, di antara beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa para ulama selalu memulai buku mereka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang terakhir adalah di dalam rangka al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi sejatinya ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dia nulis dengan menyebut nama Allah, aku menulis, aku mengarang buku ini. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Makanya bapak-bapak sekalian, luar biasanya adalah kenapa dalam para ulama dahulu nulis buku sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, tapi buku mereka masih bermanfaat bagi kita. Karena apa? Mereka memulainya dengan keikhlasan dan memulai dengan meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan buku yang mereka tulis bermanfaat. Lihat, ya, sudah berapa tahun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nulis kitab ini, sampai sekarang dipakai di pesantren-pesantren, dikaji di majlis-majlis ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah punya buku apa? Arba'in An-Nawawiyah. Buku yang Masya Allah sudah dia tulis ratusan tahun yang lalu, tapi masih kita pelajari, kita baca. Imam Malik bukan kitab Muwatta, ya, yang sampai detik ini masih dipelajari. Lihat, ini bentuk keberkahan para ulama ketika mereka menulis. Salah satunya ketika mereka menulis meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini kita tiru dalam setiap aktivitas kita yang penting. Bapak-bapak mau punya proyek tertentu, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bikin surat penting, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu akan menjadikan keberkahan pada kehidupan kita. Nah, Bismillah. Allah, tentu kita semua tahu bahwa ya Allah adalah nama di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti dijelaskan apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dijelaskan oleh para ulama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rahman ismun minal asma al-mukhtassah billahi azza wa jalla. Jadi nama Ar-Rahman ini nama khusus, hanya boleh kita menamai Allah dengan Ar-Rahman. Tidak boleh ada makhluk diberikan nama Ar-Rahman. Tidak boleh. Karena Ar-Rahman ini nama apa? Khusus bagi Allah. La yutlaqu ala ghairihi. Tidak boleh ini diitlakan kepada siapapun dari makhluknya. Ya. Adapun makna Rahman, maknahu al-muttasaf birrahmatil wasi'ah. Makna Ar-Rahman itu adalah Allah, Rabb yang memiliki sifat kasih sayang yang luas. Jadi Rahman itu menunjukkan kepada kita kasih sayang Allah itu apa? Luas. Adapun Ar-Rahim, ya, yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairi. Rahim itu maha
penyayang. Adapun Rahim ini boleh disandarkan kepada Allah dan boleh disandarkan kepada yang lainnya. Tapi Ar-Rahman itu tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah. Itu di antara perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan juga dijelaskan oleh beliau beberapa perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, namun setidaknya itu cukup untuk kita fahami bahwa Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah. Enggak boleh ada orang dikasih nama Ar-Rahman. Ya. Namun Ar-Rahim ini diitlakkan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ya. Kemudian setelah penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai dan mengatakan i'lam rahimakallah. Ya, beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kata penulis, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Jadi sebelum kita nanti belajar siapa Allah, apa agama kita, dan siapa nabi kita wajib belajar 4 ini dulu. Lihat hukumnya apa? Wajib. Jadi kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Nanti akan kita jelaskan i'lam itu apa penjelasannya, rahimakallah itu apa penjelasannya. Lihat di sini penulis memulai bukunya dengan mendoakan kita. Semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama apa perbedaan rahmat dengan magfirah. Apa perbedaan rahmat dengan ampunan. Itu akan kita jelaskan. Ya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Nanti akan kita jelaskan apa definisi ilmu. Lihat, ini baru beberapa kalimat saja panjang pembahasannya. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu itu adalah kita mengenal Allah. Nanti cara kita mengenal Allah dengan apa? Itu dijelaskan. Wa ma'rifatu nabiyyi. Hendaklah kita mengilmui, mengetahui tentang nabi kita. Ini wajib hukumnya, Pak. Jangan kita merasa bahwa saya orang Islam, tapi kita nggak tahu tentang Allah, kita nggak tahu tentang nabi kita. Dan ini musibah. Banyak di antara kaum muslimin yang nggak faham tentang konsekuensi ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kita harus tahu bagaimana cara kita mengenal Allah, kenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan kita wajib untuk mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Nanti satu-satu akan kita preteli. Gimana cara kita mengenal Allah, gimana cara kita mengenal nabi kita, bagaimana cara kita mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Ini poin yang pertama. Dari 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari, yang pertama kita harus mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Ini ilmu. Jadi segala sesuatu harus didasarkan berdasarkan apa? Ilmu. Yang kedua, al-amalu bihi, beramal. Nanti juga akan kita jelaskan apa maksud daripada beramal di sini. Setelah kita punya amal apa tadi? Dakwah. Setelah berdakwah, as-sabru alal adafihi, kita sabar. Sabar ketika menuntut ilmu tentang Allah, sabar menuntut ilmu tentang nabinya, sabar menuntut ilmu tentang agama Islam. Setelah kita berilmu, kita sabar dalam mengamalkannya. Karena berat, Pak. Ketika kita bagaimana kita mengenal Allah, ada konsekuensinya. Gimana caranya? Maka di sini juga butuh kesabaran. Setelah kita amalkan, usahakan dakwahkan kepada orang-orang terdekat kita. Karena Nabi mengatakan, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Dakwah lebih berat lagi daripada amal. Karena tidak ada satupun para nabi dan rasul yang berdakwah kepada dakwah tauhid kecuali pasti ditentang, dicaci, dimaki, dihina. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai harus dilemparkan ke dalam api yang panas karena dia dakwah kepada tauhid? Bukankah Nabi Nuh alaihissalam ya ditentang dakwanya oleh kaumnya? Sekian lama beliau berdakwah, tidak ada yang mengikuti dakwah beliau. Sampai akhirnya apa? Allah perintahkan untuk naik safinah. Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika dakwah kepada dakwah tauhid dicaci, dimaki, dihina, diperangi, bahkan diancam untuk dibunuh? Siapapun yang berdakwah kepada tauhid pasti akan ada pertentangan.
pasti akan dicaci, dimaki, dihina, dilawan. Itu sudah menjadi sunnatullah sampai detik ini. Orang-orang yang gak suka dengan dakwah Islam, ketika mereka mendakwakan tauhid pasti akan diperangi, dicaci, dimaki, dihina, disudutkan. Itu sudah biasa. Ya, karena nabi-nabi terdahulu pun seperti itu. Setelah dakwah apa? Sabar tadi. Nah, ini yang akan nanti kita pelajari satu persatu. Jadi kita baru sampai sini dulu. 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Apa itu ilmu, apa itu amal, apa itu dakwah, apa itu sabar. Nah, kita masuk daripada ilmu. Kata beliau, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Bapak-bapak sekalian, ilmu itu definisinya adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi kalau kita bicara apa sih Ustaz definisi ilmu? Ilmu itu adalah kita mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dan dengan seyakin-yakinnya. Kita tidak dianggap orang yang berilmu kalau kita belum yakin. Kita tidak dianggap berilmu kalau kita tidak mengetahui hakikat pada sesuatu yang kita ilmui. Ya, nanti akan kita kasih contoh. Jadi ilmu itu kata para ulama ada 6 tingkatan. Ilmu itu ada berapa? 6 tingkatan. Yang pertama, ilmu itu sendiri. Jadi orang dikatakan berilmu ketika idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Orang dikatakan berilmu ketika dia mengetahui sesuatu yang betul-betul hakikatnya dan seyakin-yakinnya. Kita ambil contoh sederhana untuk memudahkan pemahaman kita. Misalkan begini, Pak. Ada orang nanya, "Pak, Bapak tahu Ka'bah enggak?" Orang dikatakan tahu tentang Ka'bah ketika dia betul-betul tahu tentang detail Ka'bah. Dan saya yakin Ka'bah itu adanya di Mekah. Ditanya, "Pak, Ka'bah itu ada di mana?" "Ka'bah itu ada di Mekah." "Kok Bapak bisa yakin?" "Iya, karena saya pernah ke sana." Gitu. Coba Bapak gambarkan tentang Ka'bah. Oh, Ka'bah itu bangunannya kotak. Di sana ada beberapa rukun, ada rukun Yamani, rukun Iraqi, kemudian antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya Multazam, kemudian ada Makom Ibrahim, ya. Kemudian ada Mizab dan lain sebagainya. Oh, berarti orang itu berilmu karena dia tahu betul-betul tentang apa? Ka'bah. Bisa dipahami itu ilmu derajat paling tinggi. Orang tahu hakikat dari Ka'bah, dia ceritakan semuanya dan ternyata betul. Nah, itu orang berilmu. Nah, ada tingkatan yang kedua. Namanya al-jahlul basit. Dia punya ilmu tapi tidak menyeluruh. Wa huwa adamul idrak bil kulliyah. Dia tahu tentang Ka'bah tapi nggak bisa mendeskripsikan Ka'bah secara menyeluruh karena mungkin belum pernah ke sana, cuma lihat gambarnya. Pas ditanya, "Pak, Bapak tahu Ka'bah?" "Oh, tahu." "Coba Bapak tahu Ka'bah apa?" "Yang penting Ka'bah itu adanya di Mekah aja. Bentuknya kotak, ada kiswahnya." Udah. Itu berarti dia tahu tapi apa? Pengetahuannya tidak menyeluruh. Itu namanya jahal basil. Ada tingkatan yang ketiga, Pak. Ini paling parah nih. Namanya jahal murakkab. Sudah mah bodoh, nggak tahu. Murakkab itu kan apa? Bertingkat-tingkat. Contohnya apa? Dia tanya, "Pak, Bapak tahu tentang Ka'bah?" "Oh, ya, tahu Ka'bah." "Ka'bah itu kayak gimana?" "Ka'bah itu bentuknya segitiga." Ini sudah nggak tahu, sok tahu. Nah, ini jahal murakkab namanya. Sudah nggak tahu tapi dia apa? Sok tahu. "Pak, Bapak tahu Ka'bah?" "Oh, tahu saya." "Gimana bentuk Ka'bah?" "Oh, Ka'bah itu adanya di Madinah, bentuknya segitiga." Itu murakkab itu namanya. Sudah nggak tahu ilmu tapi sok tahu. Ini paling bahaya di dalam dalam agama kita. Dia nggak tahu tentang ilmu tapi maksakan untuk menyampaikan kepada orang. Ini namanya jahal murakkab ini namanya. Ya. Nah, yang keempat ada namanya wahm. Jadi ada 3 sisanya, ada wahm, ada syak, ada dhon. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sama-sama ragu. Tapi tingkatannya berbeda nih, Pak. Lihat, ini luar biasanya bahasa Arab. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita belajar baru bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah, ini panjang pembahasannya, Pak. Dan itulah ilmu. Semakin kita pelajari, semakin dalam, semakin banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Wahm dalam bahasa Arab itu idrakus syai' ma'a ihtimal diddu rajih. Jadi wahm itu adalah kita mengetahui tentang sesuatu, kemungkinan kuatnya lebih kepada benernya tapi ragu. Misalkan tadi, saya sih kayaknya
taunya Ka'bah itu di Mekah. Sepengetahuan saya ya, Ka'bah itu bentuknya kotak misalkan. Tapi dia ragu karena belum pernah ke sana dan juga mungkin belajarnya baru setengah-setengah. Tapi kemungkinannya lebih kepada apa? Benernya. Itu namanya apa? Waham. Yang keenam itu ada dhon. Sebelum dhon ada syak. Syak itu juga sama-sama ragu, tapi lebih condong kepada salahnya. Ya. Lebih condong kepada apa? Salahnya. Dan yang terakhir yang paling bahaya adalah adzon. Makanya dalam Al-Quran dan hadis yang paling terlarang adalah kita berprasangka. Prasangka itu apa? Lebih kepada banyak salahnya. Oleh karenanya Nabi mengatakan apa? Iyyakum wadzon fa inna dzanna akdzabal hadits. Hati-hatilah kalian dari berprasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Dan Allah ingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka. Jadi prasangka itu Pak, sudah kadang belum tahu, sok tahu, nerka-nerka. Ini orang suka berprasangka Pak. Ya, kemarin saya lihat di Al-Ikhlas kayaknya ya ada rame-rame kumpul-kumpul. Itu jangan-jangan, prasangka sudah. Ya, dia nggak tahu, dengar dari orang, ya, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ini dzon, nggak boleh dzon. Jadi tadi tingkatan tertinggi itu adalah ilmu. Kalau orang berilmu tahu betul-betul, saya tahu Ka'bah itu bentuknya seperti ini, adanya seperti ini, di sekitar Ka'bah ada seperti itu. Tapi yang paling bawah adalah dzon. Makanya yang terlarang dalam agama kita apa? Berprasangka, apalagi prasangkanya buruk. Dan zaman sekarang orang lebih suka berprasangka. Ya, ada kabar sedikit, langsung diramein. Makanya hoax itu di Indonesia paling laku. Ya, ada kabar sedikit, belum benar, belum ditabayun, sudah disampaikan ke orang. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi kata penulis, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Ya, rahmat itu adalah Bapak Ibu sekalian, beliau mendoakan kita orang-orang yang belajar kitab Ushulul Tsalatsa agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dari dosa-dosa kita dan menjaga kita agar tidak terjatuh kepada dosa di kemudian hari. Masya Allah. Inilah fungsinya kita belajar, Pak. Bayangkan didoakan oleh para ulama agar kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan Allah menjaga agar kita tidak terjatuh kepada dosa di kemudian hari. Allahu Akbar. Ini nikmat dari Allah. Dan itulah kebiasaan para ulama, dan makanya kita di awal perjumpaan kita katakan di antara kelebihan kitab Ushulul Tsalatsa, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam dan Kasyfus Syubhat, di dalam buku beliau itu banyak beliau mendoakan kita, Pak. Ya. Itulah kenapa pentingnya kita belajar 4 kitab tauhid yang beliau tulis, karena isinya banyak mendoakan kita. Siapa di antara kita yang tidak mau didoakan oleh para ulama? Ya. Maka beliau memulai dengan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Rahmat di sini adalah beliau mendoakan semoga dosa-dosa kita yang lalu diampuni dan kita dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus kepada dosa di kemudian hari. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masaila. Wajib, kata beliau, kita belajar 4 perkara. Jadi sebelum kita belajar tadi 3 pokok, siapa Allah, apa agama kita, dan siapa nabi kita, maka 4 perkara ini yang harus kita pelajari. Nah, kita akan jelaskan satu persatu apa yang harus kita yakini dari ilmu. Yang pertama al-ilmu. Jadi 4 perkara yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu tentang Allah terlebih dahulu. Ini menunjukkan kepada kita ilmu-ilmu yang lain jangan dulu dipelajari sebelum kita mengenal Allah. Bapak-bapak sekalian, ya, kita di umur berapa sekarang? Ya, baru kita membahas secara detail siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rob yang menciptakan kita, Rob yang selama ini ngasih rezeki sama kita. Maka kita harus tahu bagaimana cara kita mengenal Allah. Karena ketika kita mengenal Allah, itulah yang akan menjadikan kita takut kepada Allah. Bapak-bapak sekalian, kenapa zaman sekarang ada banyak orang gak takut sama Allah, bahkan dia disumpah dengan Al-Quran, dia gak takut sama Allah. Karena dia gak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang kata para ulama, man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Siapa yang makin mengenal Allah, pasti dia takut kepada Allah. Banyak orang sekarang, ya, pinter, EQ-nya tinggi, ya, jabatannya tinggi, tapi nggak takut sama Allah. Kenapa nggak takut sama Allah? Karena dia nggak kenal Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu para ulama. Kenapa para ulama takut sama Allah? Karena dia punya ilmu tentang Allah. Karena dia mengenal Allah. Maka disinilah kita butuh untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu pertama yang wajib untuk kita pelajari adalah ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah. Gimana cara kita mengenal Allah? Ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi. Cara pertama kita mengenali Allah adalah dengan hati kita. Kalau kita kenal Allah dengan hati kita, maka mewajibkan bagi kita untuk qabulu ma syara'ahu wal id'anu wal inqiyad. Ini fungsinya, Pak. Kalau kita kenal Allah, konsekuensinya adalah kita harus nerima seluruh syariat Allah. Nah, yang jadi masalah sekarang, banyak orang menentang syariat Allah karena dia nggak kenal Allah. Padahal kalau orang kenal Allah, dia akan tunduk dengan segala yang Allah syariatkan. Karena prinsipnya adalah tidak ada satupun yang Allah syariatkan kecuali pasti ada kebaikan di sana. Dan tidak ada satupun yang Allah syariatkan, yang Allah larang kepada kita, melainkan pasti di sana ada keburukan. Maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Makanya nanti akan kita jelaskan di antara sifat orang beriman itu, ya, mereka tidak lepas dari kata sami'na wa ata'na. Allah perintahkan di dalam Al-Quran sebuah syariatnya, kita ikuti, kita amalkan. Tidak boleh kita pertentangkan atau kita pilih-pilih. Ah, kayak ini cocok dengan saya, yang ini syariatnya nggak cocok sama saya. Nggak boleh, Pak. Karena kita harus yakini seluruh syariat Allah itu kebaikan. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan di dalam hadis oleh Nabi SAW, semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Dan itu harus kita imani, dan itu harus kita yakini. Maka kalau orang sudah mengenal Allah, dia akan tunduk dengan syariat Allah, tidak akan menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi kita, Pak, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahkimu syariatihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kenapa ada orang-orang yang banyak menentang syariat Allah, yang kadang nggak setuju dengan syariat Allah, karena mereka belum mengenal hakikat Allah yang sebenarnya. Disinilah perlunya kita belajar apa? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dengan dua cara. Nah, sudah masuk waktu Isya? Baik. Kita cukupkan dulu, insya Allah nanti kita tambahkan sedikit setelah adzan Isya insyaallah taala tentang bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dua cara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sampai pada di antara 4 perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu pertama yang harus dipelajari adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara fungsi kita mengenal Allah supaya kita tunduk dengan syariat-syariat Allah, tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Dan itulah makna sejati daripada makna Islam. Nanti akan kita jelaskan juga tentang dinul Islam seperti apa. Kemudian ada 2 cara bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh beliau, wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayati syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Cara pertama Bapak-bapak sekalian, kita bisa mengenal Allah adalah dengan memperhatikan ayat-ayat syar'i di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Nah, berarti poin ini memberikan pelajaran penting kepada kita tentang pentingnya kita belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama itu sejatinya belajar yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Bapak-bapak sekalian, kalau kita duduk di majelis ilmu, kemudian gak nambah iman kita, gak nambah rasa takut kita kepada Allah, berarti ada salah pada kajiannya. Betul. Karena kajian yang sesungguhnya adalah kajian yang sumbernya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada kajian yang cuma isinya guyonan, tawaan, joget-joget, subhanallah, itu bukan menambah iman namanya. Malah justru menurunkan iman. Gimana kita mau mengenal Allah dengan cara joget-joget, dengan cara hanya dari awal sampai akhir isinya goyonan saja? Gimana kita mau nambah iman kita? Gimana kita mau mengenal Allah? Padahal mengenal Allah itu sumbernya harus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena yang berbicara tentang Allah itu adanya di Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini pentingnya kita belajar ilmu. Itulah yang tadi saya sebutkan di awal. Man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Semakin kita mengenal Allah, semakin akan takut kita kepada Allah. Gimana supaya kita takut? Ya belajar di majelis ilmu. Maka selalu saya sampaikan faidah belajar ilmu secara langsung di majelis ilmu itu adalah agar menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Jadi kalau ada majelis ilmu yang tidak menjadikan kita takut kepada Allah, berarti ada yang salah pada apa yang disampaikannya. Karena sejatinya inti daripada ilmu itu menjadikan kita takut kepada Allah, menjadikan kita mengenal Allah. Ini cara pertama. Gimana cara kita kenal Allah? Baca di dalam Al-Quran, baca di dalam hadis-hadis Nabi. Itu cara pertama. Cara yang kedua, wan nadharu fil ayatil kauniyah. Dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Apa ayat-ayat kauniyah? Penciptaan langit bumi. Nggak usah jauh-jauh, penciptaan kita. Bapak-bapak sekalian, kalau kita mau perhatikan pada diri kita, itu subhanallah, Allah ciptakan kita dengan sangat sempurna. Makanya Allah mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian tidak kalian perhatikan. Coba bayangkan Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan sangat detail. Nggak usah yang jauh-jauh Pak. Hidung kita nih Pak, Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Bayangkan kalau hidung kita lubangnya ada di atas Pak. Bayangkan hidung kita lubangnya di mana? Di atas. Kalau hujan, air masuk. Betul atau tidak? Itu baru hidung Pak. Allah ciptakan telinga kita ini elastis Pak. Bayangkan kalau telinga kita ini kaku Pak. Kesenggol dikit, patah udah. Berarti menunjukkan adanya pencipta. Allah ciptakan kita dengan sangat sempurna. Jari jemari kita, kaki kita, belum lagi misalkan otak kita, mata kita, ini luar biasa. Makanya apa kata Allah? Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di muka bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang yakin. Mereka yang pelajari tentang astronomi, mereka yang pelajari tentang biologi, itu harusnya nambah iman mereka. Kenapa tumbuhan bisa tumbuh seperti itu? Bagaimana bintang-bintang yang begitu banyak tidak saling bertabrakan? Itu karena adanya siapa? Pencipta yang mengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga akan menambah iman kita. Jadi mengenal Allah dengan mengenal ayat-ayat syariah dan dengan mengenal ayat-ayat kauniyah.
mengenal lewat Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengenal dengan penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi Allah mengatakan, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di dunia ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kata Allah, enggak usah yang jauh-jauh, pada diri kalian. Tidakkah kalian perhatikan bagi Allah bagaimana Allah ciptakan rambut? Tidak ada Pak sampai detik ini manusia sepintar apapun, secanggih apapun yang bisa menciptakan seperti manusia. Kalaupun sekarang lagi viral, banyak orang bisa bikin robot dan lain sebagainya, tidak akan pernah bisa menyamai, bisa menciptakan seperti manusia. Maka ini menunjukkan adanya pencipta yang maha agung, adanya pencipta yang maha besar. Nah, ini baru poin yang pertama tentang ilmu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan ilmu tentang bagaimana kita mengenal nabinya, mengenal agama Islam berdasarkan dengan dalil. Dilanjutkan dengan poin yang kedua yaitu amal. Dilanjutkan dengan poin yang ketiga yaitu apa? Dakwah. Dan poin yang keempat adalah sabar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan kajian kita di pertemuan yang kedua ini adalah bahwa kitab Ushulul Tsalatsah ini berbicara tentang 3 pokok permasalahan, 3 pokok pertanyaan yang setiap kita akan ditanya di alam kubur kita tentang siapa? Siapa Rob kita, apa agama kita, dan siapa nabi kita. Dan ini wajib untuk kita pelajari. Sebelum kita pelajari 3 perkara tadi, ada 4 yang harus kita pelajari. Ilmu itu ada 3, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang agama Islam. Kemudian yang kedua, amal. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, sabar. Kemudian kita juga sudah jelaskan tadi, para ulama selalu memulai buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ada berapa sebab? 4 atau 5? 5 ya? 5. Yang pertama karena meneladani Al-Quran, karena seluruh ayat surah di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Alasannya, satu, ijtihad dari sahabat. Yang kedua, isi kontennya. At-Taubah itu berbicara tentang permusuhan Allah kepada orang-orang musyrikin, sedangkan Bismillah itu berbicara tentang rahmat Allah, cinta, kasih sayang. Makanya tidak dimulai dengan Bismillah. Yang kedua, dalam rangka meneladani hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus berkahnya. Alasan ketiga, meneladani para nabi dan rasul, di mana Nabi siapa? Sulaiman dan juga Nabi Muhammad SAW menulis surat dengan memulai dengan bismillah. Kemudian yang keempat, dalam rangka mencari keberkahan. Yang kelima, memohon pertolongan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah jelaskan tadi ilmu. Ilmu itu ada berapa tingkatan? Ada 6. Ada ilmu, ya, ada jahil basit, dia tahu ilmu tapi kurang apa? Kurang sempurna. Kemudian ada namanya jahil murakkab, sok tahu, enggak tahu tapi pura-pura tahu, gitu kan? Ada namanya waham, syak, dan yang paling rendah adalah dzon. Dzon itu apa? Berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian tadi sudah kita jelaskan juga, ya, tentang rahimakallah, bahwa rahmat di sini penulis mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan menjaga kita agar tidak terjerumus kepada dosa berikutnya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bagaimana kita cara mengenal Allah, yaitu dengan berapa perkara? 2 perkara, yaitu dengan mempelajari ayat-ayat syar'iyah dan mempelajari ayat-ayat kauniyah. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan bulan depan biidznillah kita masuk kepada bagaimana cara kita mengenal nabi kita, bagaimana cara kita mengenal agama Islam dengan dalil. Baru nanti kita masuk ke poin inti tentang Ushulul Tsalatsah insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami dengan benar dan dapat mengamalkan apa yang kita fahami insyaallah taala. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.